Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Tiasel dengan NPM 2010012111100 kelas Ilmu Hukum 2B. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSH.MH. Mata kuliah yaitu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Belanda masuk ke Indonesia, BPUPKI, dan detik-detik proklamasi. Yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu sejarah penjajahan Belanda. Diawali dengan sejarah Belanda masuk ke Indonesia. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan mendarat di Pelabuhan Baten. Belanda datang lagi ke Indonesia pada tahun 1598 dipimpin oleh Jacob van Eyck. Pada tahun 1602, tanggal 20 Maret, Belanda mendirikan Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang bernama VOC. Tujuan utamanya ialah untuk mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Setelah menguasai Maluku, VOC menyebarkan sayapnya ke Pulau Jawa. Lalu VOC menjadi terlibat dalam politik internal di Pulau Jawa. Dalam kolonisasi Belanda, setelah VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Lalu setelah tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenal sebagai kultur stelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli dari Belanda dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870. Pada tahun 1901, pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai kebijakan beretika atau Ethisch-Politik, yang termasuk pendidikan bagi orang-orang pribumi dan sedikit perubahan politik. Pada tahun 1905, gerakan nasionalis yang pertama yaitu Serikat Dagang Islam dibentuk. Lalu pada tahun 1908 diikuti oleh Budi Utomo. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok-kelompok kecil tersebut banyak dipenjarakan Belanda karena kegiatan politis, termasuk Insinyur Soekarno. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Pada tahun 1941, di bulan Desember, Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara. Kemudian, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan oleh Jepang, yaitu pada Maret 1942. Maka berakhirlah penjajahan Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad di Indonesia. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa itu BPUPKI? Kita akan mulai dari penjelasan berikut. Pada tahun 1942, Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. Rakyat Indonesia dimintai untuk kerja paksa atau romusa. Di tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Yang dimaksud dengan BPUPKI ialah suatu badan penyelidik khusus yang didirikan sebagai bagian dari usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan yang dijanjikan oleh Jepang. Dan BPUPKI tersebut didirikan tepat pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu ketua dan anggota BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widodiningrat dan wakilnya Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia, lalu 7 orang Jepang yang bertugas untuk mengawasi. Selanjutnya yaitu rapat atau sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, dan dalam sidang tersebut BPUPKI membahas rumusan negara untuk Indonesia Merdeka.
Pendapat-pendapat tersebut disampaikan oleh yang pertama oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Pidato tersebut dia namakan dengan Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Dr. Supomo pada 31 Mei 1945, yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Orang ketiga yang menyampaikan pidatonya yaitu Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, yang kemudian pada akhirnya nama yang dipilih ialah Pancasila. BPUPKI memiliki masa reses atau istirahat, lalu terbentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Tanggal 22 Juni 1945, diadakan rapat dan menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 10 hingga 17 Juli 1945, BPUPKI pun menggelar sidang kedua untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, Pernyataan Merdeka, Bentuk Negara, Wilayah Negara, dan Kewarganegaraan Indonesia. Kemudian pada 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan oleh Jepang karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, untuk menggantikan BPUPKI tersebut, Jepang mendirikan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Selanjutnya akan kita bahas yaitu detik-detik proklamasi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang, diledakkan oleh bom atom. Maka, pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Karena desakan dan gejolak dari golongan tua dan muda, maka diadakanlah pertemuan untuk melakukan perumusan naskah proklamasi. Teks proklamasi tersebut disusun oleh Soekarno, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, Sudiro, B.M. Diah, Soekarni, dan Sayuti Melik. Proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proklamer, yang artinya pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Proklamasi adalah sumber hukum tata negara Indonesia yang mengandung makna sebagai salah satu objek penyelidikan hukum tata negara. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andos Muhammad Hatta. Dengan disaksikan rakyat Indonesia, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur. Acara dimulai dengan deklarasi proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan pidato Insinyur Soekarno, dan sambutan wali kota yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi, dan juga pengibaran bendera merah putih yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Untuk menindaklanjuti peristiwa proklamasi tersebut, pada 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menandai terbentuknya NKRI. Selanjutnya akan kita bahas yaitu arti dan fungsi proklamasi. Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengandung arti yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, lenyapnya penjajahan Belanda. Ketiga, sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat.
Dan yang kelima yaitu sumber dari segala sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia dan peralihan hukum kolonial ke dalam hukum nasional. Fungsi proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ialah pertama sebagai jembatan emas untuk mencapai tujuan bangsa. Yang kedua, memulai perjuangan baru untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Yang ketiga, tonggak sejarah negara kesatuan Indonesia. Yang keempat, menaikkan martabat bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. Yang kelima, proklamasi menjadi pernyataan de facto negara Indonesia. Yang keenam, proklamasi sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional. Dan yang ketujuh, proklamasi sebagai titik awal dari bebasnya penderitaan rakyat, mulai dari kemiskinan, ketidakbebasan, kebodohan, hingga sistem kerja paksa. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan proklamasi. Tujuan proklamasi kemerdekaan ialah sebagai titik perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua sebagai sumber hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, yang keempat bersatunya negara Indonesia, dan yang kelima untuk mencapai tujuan nasional bangsa. Selanjutnya yaitu isi proklamasi. Isi dari teks proklamasi Indonesia yaitu proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno atau Hatta. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.